Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Pinel Kurung Pabita. Di sini saya akan membahas materi tentang kompas geologi dan kegunaannya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah. Untuk selalu mengenakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menjaga jarak. Oke, jadi mari kita bantu pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam materi terkait dengan kompas geologi, mulai dari pengertiannya, terus nanti ada bagian-bagian dari kompas geologi sendiri itu apa, terus dan yang terakhir adalah kegunaannya di bidang geologi. Oke, langsung saja kita bahas tentang kompas geologi. Ya, jadi kompas geologi itu memiliki pengertian seperti ini. Jadi kompas, terus clinometer, dan hand level itu merupakan alat-alat yang dipakai dalam berbagai kegiatan survei dan dapat digunakan untuk mengukur kedudukan unsur-unsur struktur geologi. Jadi seperti kompas digunakan untuk mengukur arah, ya kan? Nah, terus clinometer untuk sudut dan handpass untuk kedataran suatu bidang. Nah, ketiga alat ini ketika digabungkan menjadi satu alat itu adalah yang dinamakan adalah kompas geologi. Jadi, kompas geologi merupakan kombinasi dari ketiga fungsi alat tersebut. Kompas geologi ini memiliki manfaat atau tujuan atau fungsi itu yaitu mengukur arah, terus mengukur kemiringan atau slope, nah terus bisa mengukur kedataran suatu bidang juga bisa. Nah, jadi kompas geologi ini merupakan perpaduan dari tiga alat yang tadi saya sebutkan, yaitu kompas, terus ada clinometer, dan ada hand level. Jadi ini adalah kompas geologi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian-bagian dari kompas geologi. Ya, ini adalah kompas geologi yang sudah diberi tanda atau diberi keterangan dari bagian-bagian alatnya sendiri. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang ini, holding stick, ya, atau ini digunakan dalam pengukuran bearing dan inclination stick. Jadi digunakan juga sebagai bagian dari penutup kompas atau bagian dari penutup kompas. Terus yang kedua itu ada lid, ya, posisinya di sini. Lid atau penutup kompas merupakan tempat cermin, terus ada axial line dan side window yang berguna ketika membidik suatu sasaran. Jadi lid ini adalah penutup dari kompas. Ya, terus ada mirror atau cermin, ya, posisinya di sini. Ini cermin. Nah, cermin yang terletak pada lid berfungsi sebagai alat yang membantu untuk melihat sasaran, terutama ketika kita mengukur arah dengan kompas sejajar pinggang. Nah, jadi nanti setelah ini juga akan dijelaskan kegunaannya dari kaca ini sendiri, atau kegunaan dari kompas untuk mengukur arah. Nanti kaca ini berfungsi sebagai salah satu parameter untuk melihat apakah kita sudah sesuai arah atau tidak. Oke. Terus yang selanjutnya ada sighting window, itu yang keempat, ya, atau jendela pandang bahasa Indonesianya. Itu lubang yang terletak pada lid, di tengahnya dilewati oleh axial line, berfungsi untuk membidik suatu sasaran di hadapan pengamat dengan tepat. Jadi berfungsi untuk melihat. Jadi kalau kita ada di belakangnya kompas, mata kita pas di belakang kompas, itu kita bisa ngelihat dari sighting window ini. Jadi jendela pandang ini berfungsi untuk melihat dalam kondisi pengukuran tertentu. Oke, next. Nah, itu ada graduate circle. Jadi ini lingkaran pembagian derajat merupakan bagian yang ditunjuk oleh jarum kompas. Nah, ini posisinya ada di sini. Ini lingkaran pembagian derajat. Ini salah satu komponen penting di di kompas geologi. Terus yang ketujuh itu ada sighting arm. Itu kalau bahasa Indonesianya itu ada tangan petunjuk atau tangan penunjuk.
ini merupakan lengan pada sisi kompas yang berfungsi terutama saat membidik suatu sasaran. Jadi ketika kita membidik, kita harus memperhatikan sighting arm ini. Nah, dan indikator arah suatu kemiringan ketika kita mengukur kemiringan dip. Jadi kemiringan dipnya nanti kemana itu ditunjukkan oleh sighting arm atau tangan petunjuk. Oke. Next, itu ada bullseye level. Ini sama dengan kalau kita belajar teodolit itu ada nivo kotak ya. Nah, ini atau disebut mata lembu atau pengatur horizontal ya. Jadi terletak di bagian utama kompas atau di dalam kompas ini ya. Berfungsi sebagai indikator horizontal dari kedudukan kompas geologi. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kita itu kompas geologi itu dia datar atau tidak, ya kan? Nah, jadi kedudukan kompasnya itu terhadap bidang datar itu horizontal apa tidak. Nah, itu fungsi dari bullseye level. Nah, terus ada clinometer level ya. Terletak di bagian utama kompas ini yang bentuknya seperti tabung, bagian dari untuk mengatur horizontal juga ya. Jadi terletak di bagian utama kompas dan dapat diputar melalui bagian bawah kompas geologi. Jadi di belakangnya itu ada penggerak, di belakang kompas geologi itu ada penggeraknya untuk menggerakkan clinometer ini. Kalau saya biasanya menyebutnya yang penggerak di belakang itu sebagai engkol ya. Berfungsi sebagai indikator horizontal ketika kita mengukur kemiringan suatu objek. Jadi dia kalau tadi itu kan datar. Nah, terus kalau yang kemiringan itu kita bisa mengetahui dia kemiringan yang sudah sesuai itu berdasarkan dari clinometer level. Jadi nanti kita bisa mendapatkan bacaan sudut dari kita menggunakan clinometer ini. Ada nanti bacaannya. Nah, terus selanjutnya adalah pip sight. Jadi ini atau lubang pengintip ya nomor 10 itu berfungsi untuk membidik objek dalam pengukuran azimut. Jadi sebagai pembidik lah, pembidik kasar. Kalau di teodolit itu namanya visir mungkin ya. Oke. Terus ada adjusting screw, berfungsi untuk mengubah graduate circle agar kompas menunjukkan posisi geografi yang benarnya. Jadi ini putaran penyetel atau adjusting screw ini nomor 11 ada di sini. Ada alat pemutarnya biasanya kalau di sarung kompas. Kalau posisi dari jarum lingkaran pembagian derajat ini itu dia tidak sesuai ya, atau graduate circle-nya tidak sesuai posisinya, dia harus digerakkan ya. Digerakkan dengan menggunakan pengaturan putaran pengatur atau adjusting screw ini supaya posisinya dia pas sesuai dengan yang seharusnya. Terus yang ke-12 itu ada lift pin atau biasa disebut juga sebagai pengunci atau sebagai pengganjal. Ya, ini nomor 12. Dia ada di kanan kompas biasanya. Tangan kanan kita bisa ditekan dengan jempol. Ada ini tombol kecil yang berfungsi untuk menahan arah dari jarum kompas agar dapat diamati dengan baik. Jadi ketika kita mengukur, ya kita sudah mendapatkan arah, kita bisa menahan dengan menekan lift pin ini. Jadi dia tidak akan bergerak ya. Nah, jadi salah satu indikator kompas itu rusak atau kompas geologi itu rusak atau tidak adalah dari lift pin ini. Kalau kita menekannya, lift pinnya dia bergerak tidak beraturan, berarti indikasinya bahwa kompas itu rusak. Tapi ketika kita sudah menekan lift pin, jarum kompasnya tidak bergerak, itu menunjukkan bahwa kompas itu masih berfungsi dengan baik. Tuh lift pin ya. Ini posisinya ada di sini. Gambar. Ditekan. Nah, terus yang 13 itu ada index pin. Jadi ini suatu titik di dekat permukaan graduate circle yang berfungsi untuk menyesuaikan deklinasi magnetik. Jadi dia ini index pin atau pena penunjuk ini dia akan menunjukkan ke arah 0 derajat ya. Jadi dia 0 derajat atau 360 derajat. Jadi kita bisa menyetel lingkaran derajat itu sesuai dengan posisinya menggunakan putaran penyetel tadi ya. Nah, jadi kita putar adjusting screw-nya ya kan. Nah, terus disesuaikan dengan index pin-nya sama lingkaran pembagian derajatnya. Jadi itu posisinya harus tepat. Oke. Itu fungsi dari index pin. Jadi dia menunjukkan graduate circle-nya itu sesuai dengan tempatnya. Nah, terus yang terakhir itu ada axial line.
itu ada di kaca ini, yang garis lurus ini itu axial line. Jadi ini berfungsi sebagai indikator kesejajaran kompas dengan sasaran yang dibidik. Jadi kalau kita melihat menuju ke suatu arah, kita ingin tahu arah yang kita tuju, tentunya ada objeknya. Nah, objek itu yang kita tuju itu usahakan dia sejajar dengan garis ini, axial line. Nah, itu garis yang terdapat di cermin. Oke, itu tadi bagian-bagian dari kompas. Terus juga setelah ini itu ada bagian utama dari kompas yang akan saya jelaskan. Oke, next. Nah, jadi bagian-bagian utama dari kompas geologi itu ada 3 yang akan coba saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama itu adalah jarum magnet, ya. Jadi ujung jarum bagian utara selalu mengarah ke kutub utara magnet bumi, ya, bukan kutub utara dari geografi. Nah, oleh karena itu terjadi penyimpangan dari posisi utara geografi yang kita kenal sebagai deklinasi. Terus besarnya deklinasi berbeda dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi agar kompas dapat menunjukkan posisi geografi yang benar, maka gradient circle harus disesuaikan. Yang tadi pembagian jarum derajat itu harus disesuaikan dengan deklinasi dari tiap daerah. Tapi kita jarang sih melakukannya. Biasanya kompas geologi itu kita sesuaikan dengan kondisi kita di lapangan saja. Nah, penting sekali untuk diperhatikan, ya, dan kemudian mengingat tanda yang digunakan untuk mengenal ujung utara pada jarum kompas. Nah, jadi pada jarum kompas itu biasanya cuma istilahnya jarum kompas itu berbeda-beda tiap kompas geologi, ya, tergantung mereknya. Ada yang dia memang sudah diberi tanda N, tulisan N di jarum kompasnya dan S. Jadi north dan south. Ya, jadi itu kadang sudah ada yang memang diberi tanda seperti itu. Kalau kita sudah melihat kompas geologi yang diberi tanda N atau S, berarti kita tahu yang utara yang mana, tentunya yang N. Terus yang selatan yang mana, itu yang S, ya kan? Itu jelas. Nah, tapi ada beberapa kompas geologi yang tidak ada tanda N dan S-nya. Jadi kita bisa melihatnya dari biasanya itu ada diletakkan warna. Nah, jadi biasanya yang diberi warna merah, biru, atau putih itu menunjukkan arah utara. Jadi kalau yang tidak diberi warna itu berarti di arah selatan. Ya, jadi pemberi penanda bahwa arah utara yang harus kita baca ketika menunjukkan ke busur derajat atau lingkaran derajat itu adalah yang berwarna putih atau merah atau biru, ya kan? Nah, selain dari itu yang bertuliskan N atau S, tentunya yang tuliskan N itu yang kita baca. Nah, selain dari pemberian warna dan tulisan tadi juga ada biasanya pemberian kawat, ya. Jadi yang tertera kawat, ya, yang tertera kawat di ujung jarum biasanya itu dililitkan di ujungnya itu adalah arah utara, ya. Jadi itu jarum magnet yang diberi tanda tadi NS dan selanjutnya diberi warna itu adalah dan diberi kawat itu adalah yang menunjukkan arah utara. Oke, terus bagian-bagian utama kompas yang lainnya adalah ini, lingkaran pembagian derajat atau gradient circle. Ini adalah lingkaran utama yang menunjukkan pembacaan arah dari kompas geologi, ya kan? Nah, dikenal 2 macam jenis pembagian derajat pada kompas geologi, yaitu kompas azimut dengan pembagian derajat dimulai dari 0 derajat sampai dengan perputaran jarum jam itu 360 derajat atau N sampai 360 derajat. Nah, tertulis berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dan kompas kuadran. Itu ada kompas kuadran dengan pembagian dimulai dari 0 derajat pada arah utara dan selatan sampai 90 derajat pada arah timur atau east dan barat atau west. Jadi ada 2 jenis pembacaan kompas, ya. Jadi ada yang kompas azimut dan ada kompas kuadran. Jadi kalau kompas kuadran itu kompas azimut itu dia dimulai dari 0 derajat dari north, ya kan, sampai ke north lagi itu 360 derajat. Jadi dia searah jarum jam, perputarannya 360 derajat. Tapi kalau pembacaan kompas kuadran, ya, dimulai dari N-nya itu 0, terus pembacaan terbalik sampai ke east atau west itu dia 90 derajat. Terus ada yang dimulai dari south, ya kan,
south itu 0, terus sama east atau west itu adalah 90. Jadi itu adalah kompas kuadran. Nanti kita akan belajar lebih jauh di pembacaan notasi kuadran dan azimut. Nanti ada materinya sendiri. Oke, itu adalah lingkaran pembagian derajat atau graduate circle. Terus yang terakhir atau yang ketiga itu adalah klinometer. Nah, jadi bagian kompas ini penting untuk menentukan besarannya sudut. Ya. Nah, jadi bagian kompas untuk mengukur besarnya kecondongan atau kemiringan suatu bidang atau lereng, ya kan? Letaknya di bagian dasar kompas dan dilengkapi dengan gelembung pengatur horizontal atau yang tadi klinometer level, ya kan? Dan pembagian skala. Pembagian skala tersebut dinyatakan dalam derajat dan persen. Jadi ada semacam pembagian derajat juga untuk penentuan klinometer ini untuk menentukan besaran sudut dan besaran persen. Nah, jadi bisa di dua pembacaan itu bisa dilihat di dari klinometer. Nah, klinometer tadi itu bisa digerakkan menggunakan penggerak yang ada di belakang kompas atau yang biasa saya sebut sebagai engkol. Nah, tiga hal ini itu merupakan hal komponen-komponen atau bagian-bagian utama dari kompas geologi yang harus diperhatikan penggunaannya, karena pencatatan angka itu semuanya berdasarkan tiga bagian kompas ini tadi. Hasil yang kita dapat dari pembacaan kompas geologi itu berdasarkan tiga komponen atau tiga bagian utama dari kompas ini. Oke, mungkin itu terkait dengan bagian utama kompas geologi. Next, kita akan membahas tentang penggunaan kompas geologi. Nah, jadi kegunaan kompas geologi sendiri, di sini akan ada 3 kegunaan dari kompas geologi yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah menentukan arah, ya. Nah, menentukan arahan yang dimaksud di sini adalah dari titik pengukuran ke tempat bidik atau ke tempat yang dituju. Nah, jadi cara menembakkan kompas untuk menentukan arah dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, itu kedudukan kompas setinggi pinggang atau dada. Jadi cara kerjanya adalah kompas dipegangi setinggi pinggang atau dada. Nah, kondisinya seperti ini, diletakkan di pinggang atau di dada. Ini kondisinya dia diletakkan di pinggang, ya kan? Nah, terus kompas dibuat horizontal dan dipertahankan sedemikian rupa selama penembakan. Nah, kompas dibuat posisinya seperti ini, horizontal, ya kan? Terus cermin diatur sedemikian rupa hingga kira-kira 135 derajat menghadap sasaran dan sighting arm dibuka horizontal dengan pip sight ditegakkan. Ini pip sight-nya tegak, terus sighting arm-nya itu dia lurus horizontal, ya kan? Ini terus cerminnya terbuka sekitar 135 derajat. Nah, kompas diputar sedemikian rupa sehingga sasaran tembak pada cermin itu masuk dan terhimpit dengan ujung sighting arm dan garis pada cermin atau axial line, ya kan, pada cermin. Nah, terus pastikan bull eyes ada di tengah. Jadi kalian sambil menuju, misalnya kalian mau nembak di depan kalian, tujuan kalian di depan itu ada objek yang kalian jadikan tujuan, itu posisinya harus dia benar-benar ada di dalam cermin, terus sejajar dengan axial line dan sighting arm-nya. Terus ada bull eyes-nya itu juga harus dipastikan di tengah. Nah, ketika sudah dipastikan itu, kalian tekan lipin lalu baca ujung utara kompas, ya kan? Setelah tekan lift pin lalu baca ujung utara kompas setelah jarum kompas tidak bergerak, ya kan? Hasil pembacaan adalah sasaran yang dimaksud. Jadi hasil pembacaan yang dimaksud itu adalah yang di graduate circle, ya, yang di graduate circle atau yang di lingkaran derajat, ya. Itu yang harus kalian baca. Oke, yang kedua cara pengukuran dari menentukan arah. Itu kedudukan kompas setinggi dengan mata. Ya, cara yang kedua. Jadi cara kerjanya, tutup kompas dibuka kira-kira 45 derajat, terus sighting arm dibuka dan pip sight ditekuk 90 derajat. Itu posisinya seperti ini. Jadi buka cermin atau tutup kompasnya kurang lebih 45 derajat, terus sighting arm-nya horizontal, terus
pip side-nya ditekuk 90 derajat. Ini pip side-nya di depan. Ya kan? Nah, terus kompas dipegang dengan tangan kanan yang ditekuk pada posisi horizontal. Ini posisinya seperti ini. Jadi tangan kanan ditekuk, ya kan? Terus bidik sasaran melalui pip side, ya. Jadi posisinya ini dilihatnya terbalik, tidak dilihat dari depan, tapi kita melihat dari pip side. Pip side-nya diarahkan ke kita, atau sighting arm-nya juga diarahkan kepada kita. Nah, terus bidik sasaran melalui pip side dan atau side window, ya kan, keluar dari side window yang lubang tadi yang tertera ditutup itu dilihat. Terus kompas dihorizontalkan, nivo dilihat melalui cermin. Jadi kompas itu pastikan bull eyes-nya itu masuk di tengah. Terus kalian bisa melihatnya dari cermin, bull eyes-nya itu sudah di tengah atau belum. Nah, terus tekan lead pin. Setelah itu tekan lead pin lalu baca ujung selatan jarum kompas. Setelah jarum kompas diam. Nah, hasil pembacaan adalah arah yang dimaksud. Nah, kenapa kita membaca menggunakan ujung selatan kompas? Karena kompas ini kita posisinya dalam posisi terbalik. Kalau kita baca arah utara, maka kita akan menunjuk itu arah yang berlawanan karena kita posisinya terbalik. Tapi kalau kita posisinya sighting arm-nya itu ke depan, itu berarti posisinya normal. Yang dibaca adalah north atau sisi yang jarum kompas yang utara. Tapi karena kita posisinya terbalik, maka kita membaca jarum yang selatan atau yang south. Oke. Next. Nah, terus yang terakhir yang kedua adalah mengukur slope. Ya, mengukur slope. Jadi ini kita mengukur kemiringan. Ini saya tidak punya contoh gambarnya, tapi saya memberikan gambaran dulu. Jadi tutup kompas dibuka kira-kira 45 derajat. Itu kurang lebih sama seperti yang pengukuran kompas dengan sejajar dengan mata. Ya, 45 derajat. Terus sighting arm dibuka dan pip side ditekuk 90 derajat. Nah, sama seperti menggunakan pengukuran ini tadi. Ya, menentukan arah dengan kompas setinggi mata. Itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya kan, tutup kompas dilipat 45 derajat, terus sighting arm itu lurus sejajar, terus pip side-nya ditekuk 90 derajat. Oke. Nah, kompas dipegang dengan tangan kanan dibantu dengan tangan kiri lalu ditekuk pada posisi vertikal. Terus sasaran dibidik melalui pip side dan side window sama. Terus kilometer dihorizontalkan. Nah, jadi kita ini kalau menggunakan slope, kita itu menggunakan kilometer. Jadi kilometer harus posisinya horizontal, digerakkan dari belakang, ya, menggunakan angle. Nah, dilihat dari cermin dengan memutar tangkai di belakang kompas atau engkolannya di belakang kompas. Terus nanti ada pembacaan sudut pada busur setengah derajat lingkaran yang ada di bagian kompas. Nah, untuk ini gambarannya dulu, tapi nanti mungkin kita akan praktekkan biar kalian lebih paham ya. Jadi kita mempelajari dasarnya dulu sebelum kita nanti, jika sudah diperkenankan untuk bertemu dan praktek, kita akan mempraktekannya untuk mengukur slope, mengukur arah, dan yang terakhir ini adalah kita mengukur strike dip dan arah dip dari suatu perlapisan. Ya, jadi yang ketiga ini mengukur strike dip dan arah dip itu menggunakan kompas geologi juga. Dengan cara kerjanya itu yang pertama kita mengukur jurus atau strike, ya, dimana yang ditempelkan pada kompas itu adalah sisi timur atau east pada bidang yang akan diukur. Terus kompas dihorizontalkan dengan menggunakan bull eyes dan dibaca kedudukan ujung utara jarum kompas. Nah, jarum perlapisan ditulis dengan sistem azimut north derajat east. Sebelum kompas diangkat, tempat kompas yang ditempelkan tadi di garis. Ini untuk pengukuran dip. Nah, gambarannya itu seperti ini. Yang A, ini yang mengukur strike ya, atau jurus. Sisi yang ditempelkan itu adalah sisi east, kompas seperti ini. Terus pastikan bull eyes di tengah, lalu tekan lipin, ya kan? Tekan lipin, kalian garis bidangnya, kalian beri garis, kalian angkat, kalian bisa membaca. Lipin itu kan digunakan untuk mencegah atau menahan pergerakan dari jarum kompas, ya kan? Ketika kalian angkat, sudah kalian beri tanda, itu sudah bisa kalian angkat, terus kalian baca.
Nah, penulisan notasinya itu ditulis dengan azimut, yaitu N derajat is. Nah, itu untuk strike. Terus untuk mengukur dip itu ditempelkan adalah sisi barat kompas. Sebenarnya mau sisi barat atau sisi is pun sama aja, tapi kalau sisi barat itu adalah anjuran utama. Nah, jadi kedudukan kompas itu tegak terhadap garis dari strike atau jurus, ya. Nah, yang sudah dibuat tadi sebelum pada saat kita mengukur dari strike atau jurus. Nah, terus klinometer dihorizontalkan dan dibaca besar pada busur setengah lingkaran kemiringan perlapisan diperoleh dengan penulisan N derajat is per derajat. Nah, jadi yang digunakan di sini untuk mengukur kemiringan itu sama dengan untuk mengukur slope adalah menggunakan klinometer, ya. Itu untuk mengukur besaran derajat. Nah, posisi gambarnya adalah seperti ini, ya. Kompas ditempelkan sisi waste-nya, ya kan, atau sisi is-nya sama saja. Yang penting kalian bisa ngelihat. Terus nanti di gerak ketika sudah tegak lurus dengan garis dari strike atau jurus, kalian tinggal membaca, ya kan. Itu tidak perlu ditahan, dia tidak akan bergerak. Ketika kalian sudah menghorizontalkan klinometer, tinggal kalian angkat lalu kalian baca di busuran setengah lingkaran kecil, ya. Tinggal dibaca berapa besaran sudut dari perlapisan atau kemiringan dari batuan. Nah, itu yang untuk mengukur dip. Terus yang terakhir adalah mengukur arah dip. Jadi arah kemiringan diukur dengan menempelkan sisi selatan. Posisinya seperti ini, bagian selatan yang ditempelkan. Jadi setting armnya itu menuju ke depan. Jadi ditempelkan. Terus garis yang dibuat tadi jadi ditempelkan pada garis yang dibuat tadi pada saat pengukuran horizontal, pengukuran jurus atau strike, ya kan. Dan dia horizontal terhadap garis tersebut. Jadi kompas dihorizontalkan, terus ditekan lead pin lalu dibaca arahnya. Nah, tapi penulisan arah dip ini jarang dipakai. Ya, ini untuk analisis struktur biasanya. Tapi kalau untuk pencatatan strike dip saja itu kita menggunakan N derajat is per dipnya. Kalau strike atau jurus itu dituliskan dengan N derajat is, besaran derajatnya N 90 derajat misalnya, is per dip, per derajat dip. Nah, itu penulisan untuk strike dan dip. Oke, mungkin itu 3 kegunaan dari kompas geologi, ya, terkait dengan kompas geologi. Nah, ini adalah referensi di mana saya mengambil materi. Itu ada di website ayobelajargeologi.blogspot.com. Jadi di sini saya mengambil referensi terkait dengan materi yang saya buat hari ini. Ya, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya terkait dengan kompas geologi dan kegunaannya. Ya, jadi silakan kalian catat materi yang sudah saya sampaikan ini di dalam buku catatan kalian. Mulai dari tadi pengertian, terus bagian-bagian dari kompas geologi, dan kegunaan dari kompas geologi sendiri. Jadi, jika memungkinkan nanti sudah diperkenankan kita untuk praktek lapangan, jadi kita akan melakukan praktek terkait dengan kompas geologi, mulai dari pengukuran arah, terus pengukuran strike dip dan arah dip, terus ada pengukuran slope juga. Kita akan coba untuk praktekkan. Jadi sekarang kita cukup untuk pengenalan materinya saja dulu. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri materi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Mari kita bantu pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.